Pemirsa, melalui cuitan di media sosial, sejumlah kader Demokrat menuding pelaku perusakan dari partai politik tertentu. Apa saja bukti yang diperoleh Demokrat dan bagaimana tanggapan PDI Perjuangan? Sudah bergabung bersama kami dalam kesempatan kali ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bergabung bersama kami dari Menteng, Jakarta Pusat, dan melalui sambungan telepon juga telah bergabung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Saya akan ke Pak Hasto terlebih dahulu. Selamat malam Pak Hasto. Malam, Kania, apa kabar? Kabar baik Pak Hasto. Saya ingin langsung saja Anda untuk menanggapi perkembangan terkait kasus perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru Riau. Ada tudingan sebelumnya bahwa ada keterlibatan PDIP dengan pelaku dari perusakan atribut parpol tersebut. Tanggapan Anda? Itu tuduhan yang terlalu dini yang disampaikan ke kami. Apalagi dari rilis dan pernyataan pres dari Kapolda mengatakan 3 sudah menjadi tersangka dan 2 diantaranya justru merusak atribut PDI Perjuangan. Jadi kami juga menjadi korban atas perusakan itu. Hanya bedanya adalah Demokrat kemudian langsung menuduh PDI Perjuangan. Bahkan dari pernyataan Pak SBY, beliau juga langsung mengatakan saya bukan kompetitornya Pak Jokowi. Ini artinya kan yang dimainkan adalah jurus playing victim. Seolah-olah Demokrat lah yang paling menderita terhadap perusakan atribut itu. Ini merupakan kejadian yang berulang. 2004 sebelum pemilu Pak SBY juga merasa dizolimi, kenyataannya tidak. 2009 menjadi sasaran dari teroris, kenyataannya juga tidak. Sehingga menjadi pemimpin itu sebaiknya bijaksana, hati-hati sebelum menyampaikan sesuatu ke publik. Karena secara elektoral pun antara Demokrat sama PDI Perjuangan tidak ada irisan. Demokrat irisannya dengan Gerindra, sehingga ketika dituduhkan itu PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, ini kan sebagai sebuah sensasi politik untuk menyatakan dirinya sebagai korban. Sensasi politik. Saya akan langsung ke Pak Syarif kalau begitu untuk menanggapi. Betul ini hanya sensasi politik semata. Kalau kita melihat tuduhan yang disampaikan oleh Andi Arief melalui medsos ini kan sebenarnya cukup serius begitu ya, bahwa ada keterlibatan partai sampai dengan menyebut nama begitu. Sejauh ini bagaimana pertanggungjawaban dari cuitan yang disampaikan oleh Andi Arief tersebut? Pak Syarif. Iya. Pertama kita tadi mendengarkan statement dari Menko Polhukam yang menyatakan ada oknum-oknum dari partai-partai tertentu. Jadi saya pikir ya ini menjadi masukan bagi dan bisa menjadi salah satu bahan juga memperkuat asumsi dari kader kami, karena bagaimanapun juga melihat kondisi itu semua tentunya kader sangat tidak bisa menerima kejadian hal tersebut, sehingga kalau ada indikasi tertentu ya tentunya pertama diserahkan kepada pihak hukum untuk menindaklanjuti, kedua dengan data-data yang ada tentunya diserahkan, dan ternyata terbukti di penyidikan bahwa memang ada oknum-oknum tertentu, partai-partai tertentu. Iya. Tapi Pak Syarif, sekalipun dikatakan oleh Pak Menko bahwa ini tidak atas perintah, ya kan. Jadi saya pikir semuanya seharusnya empati terhadap kejadian yang menimpa kami, karena ini kan alam demokrasi. Seharusnya kita harus saling menghargai, ya. Jadi bedanya Pak Syarif. Sekali lagi kita harapkan polisi dalam hal ini menindaklanjuti dan mengungkapkan secara transparan motif daripada pengerusakan tersebut, ya, yang katanya tidak atas perintah. Ya, motivasi memang menjadi penting, Pak Syarif. Tapi saya ingin Anda mengomentari tadi yang disampaikan oleh Pak Kristo. Bedanya adalah PDI pun mengaku juga menjadi korban dari perusakan atribut partai, begitu. Yang dilakukan oleh Demokrat adalah langsung melontarkan tudingan terhadap partai tertentu dan itu disampaikan melalui medsos. Tidakkah terlalu dini untuk melakukan itu? Dan kemudian kami juga mendengar Pak SBY merasa ada bukti yang cukup kuat untuk melancarkan atau untuk melontarkan tudingan tersebut. Iya, tadi sudah diperkuat oleh Menko Polhukam bahwa apa yang disampaikan oleh para kader Partai Demokrat itu ternyata betul adanya.
ya bahwa itu adalah oknum, ya itu kan dalam proses penyidikan dan seterusnya. Jadi lagi-lagi mari kita mengontrol anak buah masing-masing, anggota masing-masing supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah itu yang patut untuk kita lakukan introspeksi masing-masing, siapapun dia, dari manapun partainya. Ya. Artinya sejauh ini Demokrat sudah cukup puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polda. Artinya hasilnya sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan. Bagaimanapun juga kita menyerahkan sepenuhnya kepada Polda. Karena kami tahu kemampuan dan integritas Polda itu kami sudah teruji, dan itu juga kita sangat menghargai, dan kami harapkan itu diungkapkan secara utuh motif daripada pengerusakan tersebut. Ya. Oke, baik. Nah, Pak Christo, saya nanti akan ke Anda setelah jeda berikut ini untuk menanyakan motivasi tentunya menjadi penting untuk mengungkap apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari perusakan atribut parpol ini. Kita akan segera kembali dengan perbincangannya sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan kembali kami lanjutkan perbincangan. Pak Hasto. Ya, Pak Hasto, lantas kalau kemudian dua-duanya menjadi korban, kenapa kemudian saling bermusuhan begitu ya? Nah, dari PDIP sendiri sebenarnya apakah sudah melakukan investigasi juga terkait dengan perusakan atribut partai yang dialami oleh PDIP? Kami langsung melakukan investigasi, bahkan dari seluruh rekam jejak digital. Saudara HS itu anti PDI Perjuangan. Dia tidak suka dengan Pak Jokowi, sehingga sangat aneh apabila kemudian dia merusak atribut partai lain. Seharusnya PDI yang dirusak. Dan kemudian Riau itu bukan daerah basis kami, sehingga mentalitas untuk merusak yang dilakukan oleh anggota kami nggak akan lakukan, karena kami punya disiplin. Mereka tahu kalau melakukan hal-hal yang tidak terpuji langsung diberikan sanksi pemecatan. Karena sejarah kami adalah sejarah yang berjuang karena keyakinan. Kami selalu menjadi korban, tetapi kami tidak pernah mengeksploitir korban dan posisi politik kami. Kami tidak pernah ada pimpinan kami yang punya sejarah ikut terlibat dalam desain menyerang kantor partai. Kami nggak ada sejarah pimpinan partai ikut melakukan penculikan, nggak ada. Nah, sehingga yang kami lakukan adalah suatu hal yang membangun peradaban bagi bangsa dan negara itu. Karena itulah setiap pemimpin seharusnya hati-hati sebelum melakukan tuduhan kepada pihak lain. Yang saya kritisi adalah pernyataan Pak SBY yang menyatakan beliau bukan kompetitor dari Pak Jokowi, sehingga ini merupakan tuduhan secara langsung kepada pemerintahan Pak Jokowi sebagai pihak yang ikut merusak atribut itu. Itu yang kemudian kami koreksi. Jangan jadikan ini sebagai dramatisasi hanya untuk mendapatkan simpati, karena rakyat sudah sangat paham mana drama politik, mana yang menjadi korban politik. Ya, tanggapan Anda Pak Syarif? Nggak jelas suaranya apa, saya nggak dengar. Nggak kedengeran. Pak Hasto mengatakan bahwa ini hanya dramatisasi politik untuk mendapatkan simpati. Tanggapan Anda? Bagaimana berdikatan dramatisasi politik? Ya, itu fakta. Apakah yang namanya fakta itu dramatisasi? Saya pikir tidaklah. Ya. Dan kalau itu terjadi pada partai PDIP, saya pikir tentu dia akan merasakan bahwa bagaimana kalau atributnya dirusak dan dilempar ke parit, tentu sangat menyakitkan. Sekali lagi, hal di dalam alam demokrasi seperti sekarang ini kita harus saling menghargai. Bukankah kita ini merupakan satu bangsa, satu tanah air? Kita kan merupakan bersaudara sebenarnya pada hakikatnya. Tetapi karena hanya eventnya adalah pilpres dan kita berbeda posisi, maka tentunya kita harus saling menghargai di sini. Jadi saya pikir saling menghargai itu termasuk juga saling menghargai termasuk juga mengendalikan komentar-komentar dari kader Partai Demokrat di sosmed. Termasuk. Dan kami sekali lagi Partai Demokrat sangat santun di dalam berpolitik.
ya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan orang lain, pihak lain, karena kita harus sadar bahwa pihak lain itu adalah saudara kita sendiri ya. Oke.